Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau umur sudah di ujung senja, kayak saya ini umur 64 ya, udah pakai kacamata plus 2, anak 4, istri 1, mau nambah lagi itu juga mikir-mikir buat apa gitu. Tapi kalau ada yang mau ya nggak apa-apa. Nggak, pilihan-pilihan itu semakin sedikit ya. Jadi waktu yang sudah dihabisin di dunia ini kan sudah terlalu banyak kalau 64. Kalau balik itu umur 14, karena 64 berarti sudah 50 tahun itu bikin dosa-dosa. Dosa besar, dosa kecil, tersembunyi yang tampak. Terus belum ngomongin politik 5 tahun terakhir ini. Ya, sepertinya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kan saya mikir juga apa bisa itu diklaim sebagai amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat kemungkaran di level pemimpin. Terus kita komentari di YouTube ya. Agak susah ya untuk menilai diri sendiri itu objektif, sebab apa yang dilakukan itu selalu merasa benar ya, dan yang dilakukan oleh orang lain itu salah. Makanya mutu dari pesan Jalali itu adalah membela rakyat dan menegur penguasa. Ya kelihatannya terlalu muluk ya. Ya coba dirumuskan aja supaya kelihatan gagah, kelihatan keren gitu, terus dipromosikan. Kerja-kerja sosial juga kayaknya apakah diterima di sisi Allah dan menjadi bekal yang bagus untuk di akhirat, kita juga belum ada kepastian. Yang jelas kerinduan untuk selalu menemukan pijar-pijar kebenaran, kejujuran, setidak-tidaknya kebenaran yang bisa dipersepsi oleh diri sendiri, bisa menuntun ya untuk berpikir yang lebih baik, untuk jalan hidup yang lebih baik dengan cara yang semampunya. Itu kerinduan itu semakin lama semakin kuat ya. Makanya kemudian tema-tema politik itu semakin lama semakin tidak membuat bahagia sebenarnya ya. Meskipun kalau ngomong itu terasa enak, terasa nikmat, mungkin karena sudah hampir 15.000 video sejak tahun yang video viral pertama tentang Rocky Gerung 24 Desember hari Rabu tahun 2018 ya, saat saya umur berapa itu, 57 tahun. Kalau boleh memilih sebenarnya saat itu jangan jadi YouTuber sebenarnya, jadi penghafal Quran aja. Jadi ketika umur 64 tahun sekarang itu sudah hafal Quran. Kalau dimulai pada tahun 2018, sekarang 2025, 7 tahun. Kayaknya sudah hafal Quran 30 juz. Tinggal sekarang mungkin murojaah supaya lebih mungkin itu supaya hafalannya kuat, pengucapannya benar gitu loh. Dan mungkin hadis-hadis tampaknya lebih enak kalau dimuat 5 tahun yang lalu, hadis-hadis yang banyak itu, sehingga mungkin lebih ada berdampak ya, mungkin berdampak secara akhirat barangkali gitu, ada efeknya di akhirat. Tapi kalau tema-tema politik itu ya kelihatannya menarik ya, gelombang politik atau headline politik yang menggoda itu menarik untuk dikomentari. Tapi pada akhirnya saya sendiri tiba pada satu pelabuhan hati yang sebenarnya kering. Untung ya masih ada kerja-kerja sosial yang bisa di-create ya, seperti membuat sumur Utsman bin Affan sampai 35 titik, atau memberikan, meskipun uang itu juga dari donatur ya, memberikan gerobak untuk pedagang, untuk penarik sampah, dan juga untuk
nyari rumput kambing. Ada 36 gerobak yang dibagikan secara gratis. Itu semacam penyeimbang ya. Dari satu sisi jiwa yang kering karena selalu mungkin terlalu produktif ngomongin politik ya, ngomongin gosip-gosip politik itu, dan juga bukan pada level keahlian yang memadai karena juga bukan ahli tentang politik, tapi hanya sekedar mengisi konten saja dan kelihatan gagah ketika ngomong politik. Tapi kerugiannya adalah waktu 7 tahun sebagai YouTuber itu kemudian hilang dan waktu itu tidak kembali lagi ketika usia tiba-tiba sekarang itu 64 tahun. Jadi ada kerinduan untuk kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah yang ditutup atau dilibas atau ditenggelamkan oleh isu politik yang nggak pernah habis ya, di YouTube maupun di X maupun di medsos ya. Terpaan isu-isu politik yang pada level yang mengerikan yang rahasia itu memancing ya. Umur itu terbuang secara percuma sehingga spektrum opini yang berkembang di luar keinginan untuk pendalaman terhadap keagamaan, pemantapan terhadap keagamaan diri sendiri itu kita kadang-kadang terganggu oleh spektrum opini yang berkembang di luar karena memang dia tiba-tiba datang di kita di HP kita, di WA kita. Jadi ini sekedar sekedar bukan refleksi tapi sekedar curhat ya, nulis buku harian ya dengan kamera dan untuk mendokumentasikan ya semacam kegelisahan intelektual, meskipun ada rasa tenang ya, tetapi tetap proses pencarian itu belum berakhir ya. Dan sekarang mungkin membuka area baru bagaimana karya-karya sepanjang hidup itu bisa diterjemahkan dengan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, misalnya dengan cara membuka warung, yaitu warung mie ayam. Satu pekerjaan yang sebenarnya buat apa juga ya di usia senja itu masih ngurusin dagang. Tapi kalau dipikir dagang atau dorong gerobak yang saya lakukan tiap hari itu sebenarnya bagian dari semacam proses spiritual exercise ya. Latihan spiritual bagaimana menghancurkan, kalau dalam perspektif Ihya Ulumuddin atau Imam Al-Ghazali itu dalam perspektif untuk latihan untuk menghancurkan sifat ujub, merasa hebat ya, atau juga merasa sombong, merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Jadi ketika tiap pagi jam 6 sampai jam 9 pulang pergi dorong gerobak ya, maka itu langkah yang efektif ya, untuk sedikit mengikis ya sifat-sifat takabur ya. Takabur baik sebagai YouTuber, takabur baik sebagai seorang yang pernah kuliah sarjana, mengikis sifat takabur karena bisa melakukan satu storytelling atau monolog yang cukup panjang tanpa teks misalnya, itu bisa dikurangi ya dengan latihan setiap hari mendorong gerobak. Makanya mendorong gerobak atau jualan pada level yang offline gitu, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dengan produk yang sederhana di masyarakat, yaitu jualan bubur ayam dan mie ayam, itu sebenarnya bagian dari spiritual exercise dan juga sekaligus ya sekaligus untuk membangun kontak-kontak baru, menyerap ya aspirasi baru dari masyarakat atau keluh kesah masyarakat yang menjadi bagian ya, atau menjadi bahan untuk diolah kembali sebagai YouTuber dan diceritakan kembali, diberikan perspektif baru dan sebagai cara untuk melatih ya sel-sel otak itu supaya tetap hidup ya dan tidak pikun dan terus dia berdenyut merasakan derita masyarakat untuk disampaikan kembali entah kepada siapa. Tapi yang penting pertama-tama tentu ada latihan untuk berpikir lebih cermat dan juga
memahami persoalan orang lain dan kemudian menyampaikan kepada orang lain lewat YouTube, entah kepada siapa, barangkali ada gunanya, membuka perspektif atau menimbulkan rasa kecintaan terhadap orang-orang kecil dan pembelaan terhadap orang-orang kecil melalui YouTube yang dibangun. Jadi membuat kontak-kontak sosial dan juga sebagai upaya spiritual exercise melalui mendorong gerobak itu sebenarnya bukan semata-mata dimaksudkan untuk cari uang, meskipun juga itu diperlukan karena memang untuk supaya beli gas itu atau beli beras itu memang dari situ perputaran uangnya secara konkret. Tapi yang jauh lebih deep, yang lebih mendalam adalah bagaimana kita memperbaiki diri sendiri dengan cara yang diajukan metodenya oleh Imam Al-Ghazali tentang menghilangkan rasa ujub dan juga rasa sombong, itu dengan cara katanya bawalah sekarung gandum atau beras itu di tengah keramaian, dan maka itulah latihan yang efektif untuk menghilangkan kesombongan. Ya, ini sebenarnya mau ngaji hadis tapi tiba-tiba berbicara seperti ini, moga-moga ada gunanya ya. Saya ngantuk, ini jam berapa? Jam 12.43, mau tidur dulu ya. Tidur pelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam di atas. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol
untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.